Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Saya Nanda mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja saya bacain ya. Pertanyaan pertama, apabila pangkat masih golongan 2A, berarti belum bisa mencantumkan gelar S1 ya? Oke, jadi begini Sobat BKN. Ketentuan pencantuman gelar dalam SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 tidak mengatur syarat batasan pangkat golongan tertentu saat mengajukan pencantuman gelar. Tetapi perlu diingat, pencantuman gelar yang dilakukan dalam kasus Sobat BKN ini tidak otomatis berdampak naik ke pangkat golongan 3A secara langsung. Jadi kenaikan pangkat golongannya bertahap ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau bisa untuk guru jangan dipersulit untuk naik pangkat, Pak. Karena setiap naik pangkat, guru ada yang harus ikut uji kompetensi. Seharusnya tidak usah lagi diuji kompetensinya. Mohon ditindaklanjuti. Oke, perlu Sobat BKN tahu, kalau kenaikan pangkat bagi JF itu ada dua kondisi. Pertama, kenaikan pangkat yang dibarengi dengan kenaikan jenjang. Dan yang kedua, kenaikan pangkat tanpa kenaikan jenjang. Jadi, kalau posisinya JF yang sekedar naik pangkat tanpa kenaikan jenjang, maka tidak ada syarat uji kompetensi atau UKOM. Hanya ketentuan memenuhi batas angka kredit untuk pangkat golongan berikutnya. Tetapi, kalau JF yang naik pangkat diikuti dengan kenaikan jenjang, maka harus melewati dan lulus UKOM terlebih dahulu dari instansi pembina JF gurunya. Lalu, hasilnya nanti diserahkan ke instansi untuk ditetapkan SK kenaikan jenjangnya sekaligus proses kenaikan pangkatnya ke BKN. Perlu diingat juga, ketentuan ini tidak hanya untuk JF guru, tetapi berlaku juga untuk seluruh JF. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau gelar akademik ada dua, dengan kompetensi yang berbeda sebelum diangkat CPNS, apakah bisa dicantumkan keduanya? Oke, jika kondisinya dua gelar yang dimiliki sebelum berstatus CPNS, maka kedua gelar tersebut dapat dicantumkan secara bertahap saat sudah diangkat PNS. Jadi, prosedur usul pencantumannya harus bergantian, yaitu satu gelar diusulkan terlebih dahulu dan setelah usulannya disetujui oleh BKN, maka baru bisa diusulkan untuk pencantuman gelar akademik selanjutnya. Oke, ke pertanyaan keempat. Sekarang, tenaga kesehatan yang mau naik pangkat yang fungsional wajib punya sertifikat UKOM. Sedangkan di provinsi kabupaten kami, tidak semua uji kompetensi profesi yang diinginkan ada. Misalnya, UKOM Adminkes, belum ada di daerah kami. Sudah 6 tahun tidak bisa naik pangkat karena tak punya sertifikat UKOM. Mau UKOM juga terkendala formasi. Nah, sama halnya dengan pertanyaan mengenai JF guru sebelumnya, ini juga berlaku bagi JF bidang lainnya, termasuk nakes. Jadi, kalau kebutuhannya hanya naik pangkat golongan, silakan diajukan selama angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik pangkat. Tetapi, kalau naik pangkatnya bersamaan dengan naik jenjang, tetap harus mengikuti dan lulus UKOM sama halnya dengan JF guru. Untuk jadwal UKOM sendiri diatur oleh masing-masing instansi pembinanya. Misalnya, nakes, di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Adapun untuk kuota formasi jenjang JF dapat disediakan instansi sesuai kebutuhan organisasi dan pelayanan publik. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Saya punya ijazah S2 dari Amerika Texas. Mohon petunjuk, apakah bisa dicantumkan gelarnya? Jawabannya tentu bisa. Tetapi sebelum sampai pada tahap mengajukan pencantuman gelar untuk kepentingan kepegawaiannya, Sobat BKN perlu melakukan konversi terlebih dahulu ijazahnya di Kemendikti-Saintek agar disetarakan. Lalu, tinggal diusulkan pencantuman gelarnya ke BKN melalui unit pengelola kepegawaian instansi. Kalau prosesnya sudah selesai, silakan dapat dipantau di akun MyASN masing-masing. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan oleh Sobat BKN. Gimana nih? Udah pada paham ya sekarang? Semoga bermanfaat. Lalu jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN. Saya Nanda, sampai jumpa di Q&A berikutnya.